Di balik gedung-gedung pencakar langit Seoul, tersembunyi sebuah dunia di mana loyalitas adalah mata uang dan pengkhianatan adalah kematian. Di pusat dunia ini berdiri Han Ji-yeon, agen rahasia elit dari unit Black Tulip, pasukan operasi khusus paling rahasia di Korea Selatan. Ia bukan hanya cantik, ia adalah mesin yang presisi, mahir dalam 8 bahasa, dan menguasai hampir setiap bentuk bela diri. Namun, misi terbarunya jauh lebih berbahaya daripada zona perang manapun. Tujuannya, distrik kepolisian Songdong. Targetnya, sindikat kejahatan terorganisir yang telah menembus eselon tertinggi kepolisian. Ji-yeon harus menghancurkan mereka dari dalam. Ia harus melupakan nama kodenya, melupakan kemewahan operasi rahasia, dan mengambil identitas baru. Petugas polisi magang yang canggung dan terlalu antusias, Han So-yeon. Misi ini adalah permainan akting terbesar dalam hidupnya. Satu kesalahan, satu tatapan yang terlalu tajam, dan ia akan mati. Han So-yeon tiba di kantor polisi. Roknya sedikit terlalu panjang, senyumnya sedikit terlalu lebar, dan kecanggungannya jelas dibuat-buat. Para petugas lain melihatnya sebagai sosok yang naif. Tapi di balik tatapan mata polisi biasa ini, Ji-yeon mengawasi. Ia menganalisis setiap detail. Getaran suara Kapten Park, posisi tidak natural senjata Sersan Koi, pola pergerakan di lantai markas. Setiap hari adalah latihan menahan diri. Ia harus membiarkan kejahatan kecil berlalu demi memancing ikan yang lebih besar. Ia harus menyajikan kopi yang buruk dan tersenyum. Bodar saat rekan kerjanya meremehkannya. Namun, ada satu momen di malam hari, saat patroli sunyi, di mana topengnya terlepas sejenak. Ia melihat refleksi dirinya di jendela kedai kopi, bukan So-yeon yang lugu, tapi Ji-yeon yang mematikan. Kontradiksi ini adalah bahan bakar dan racunnya. Penyamaran Ji-yeon menghasilkan buah. Dia menemukan pola transfer dana yang mencurigakan dan mendapatkan akses ke server internal yang sensitif. Dia mulai mendapatkan kepercayaan dari Lee Kang-woo, seorang detektif veteran yang tampak jujur. Namun Ji-yeon curiga sebagai inti dari jaringan korupsi. Interaksi mereka menjadi tarian berbahaya antara kepercayaan yang tulus dan manipulasi yang ahli. Suatu malam, saat menyelidiki gudang tua sendirian, dia menemukan bukti yang memberatkan, sebuah USB tersembunyi. Namun, saat dia mengambilnya, pintu berderit terbuka. Seseorang telah mengikutinya. Jantung Ji-yeon berdetak kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena adrenalin. Dia tidak lagi bisa menjadi So-yeon yang canggung. Ji-yeon yang sesungguhnya harus muncul untuk bertahan hidup. Cahaya rembulan memantul dari matanya yang kini memancarkan tekad yang dingin. Permainan berakhir. Orang yang mengikutinya ternyata adalah detektif Lee. Matanya yang dingin mengonfirmasi kecurigaan terburuk Ji-yeon. Udara menegang. Di gudang yang gelap itu, seragam polisi menjadi beban. Dan keahlian sejati Ji-yeon adalah satu-satunya pelindungnya. Detektif Lee menarik pistol. Namun, sebelum jari Lee menyentuh pelatuk, Ji-yeon bergerak. Itu adalah kilatan kecepatan yang murni. Koreografi mematikan yang singkat. Dia melepaskan diri dari citra polisi magang yang rapuh dan bergerak seperti bayangan yang dilatih dalam hitungan detik. Pistol detektif Lee terlempar, dan dia terkapar di lantai. Ji-yeon memegang kendali. Misi ini belum selesai. Menghancurkan sarang korupsi hanyalah permulaan. Han Ji-yeon melihat keluar jendela. Seluruh distrik itu kini menjadi medan perangnya. Mawar berduri telah mekar, dan durinya siap melukai siapapun yang menghalangi jalannya. Menuju keadilan yang dingin. Identitasnya kini terungkap. Bahayanya menjadi nyata. Setelah insiden di gudang, identitas Han So-yeon hancur. Namun Ji-yeon harus tetap di distrik Songdong untuk menyelesaikan misinya. Unit Black Tulip mengatur penyamaran baru, kali ini sebagai petugas Ji-yeon, seorang polisi senior dari divisi lain, yang datang untuk membantu penyelidikan korupsi yang baru saja terkuak. Kali ini, dia tidak perlu lagi berpura-pura canggung, namun kehati-hatian tetap menjadi perisainya. Di tengah kekacauan, dia dipertemukan dengan Kang Min-ho, seorang polisi muda yang baru dipromosikan. Dengan senyum yang menawan dan semangat yang membara, Min-ho adalah antitesis dari kegelapan yang coba Ji-yeon basmi. Dia idealis, sangat percaya pada keadilan,
dan punya insting yang tajam. Awalnya, Jian melihatnya sebagai pengalih perhatian. Namun ada sesuatu dalam mata Min Hao yang mengingatkannya pada dirinya sendiri sebelum dunia spionas mengubahnya. Min Hao di sisi lain terpikat oleh ketenangan dan aura misterius Jian. Min Hao mulai memperhatikan hal-hal kecil. Jian terlalu efisien, terlalu tenang di bawah tekanan, dan matanya kadang-kadang membawa beban yang terlalu berat. Untuk seorang petugas yang baru ditugaskan, dia melihat bagaimana Jian menganalisis tempat kejadian perkara dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana dia bermanuver dalam wawancara dengan saksi, dengan presisi seorang ahli negosiasi, bukan seorang polisi biasa. Suatu malam, saat mereka berpatroli, sebuah alarm dari toko perhiasan berbunyi. Min Hao terkejut ketika Jian, tanpa ragu, melompati pagar tinggi. Dengan keanggunan yang luar biasa, saat dia melihat Jian bergerak dalam kegelapan, menangani para perampok dengan gerakan yang terlalu terlatih untuk pelatihan polisi standar. Min Hao merasakan alarm di benaknya sendiri. Siapa sebenarnya wanita ini? Bisik Min Hao dalam hati. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar petugas senior. Di balik topeng Jian, kecurigaan Min Hao perlahan berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Dia melihat tekad yang membara di mata Jian, sebuah komitmen terhadap keadilan yang melampaui tugas biasa. Saat mereka bekerja sama dalam beberapa kasus sulit, Jian menunjukkan sisi lain dirinya, kepemimpinan alami, keberanian, dan empati yang jarang ditunjukkannya pada awalnya. Suatu kali, Jian menyelamatkan Min Hao dari situasi berbahaya. Menggunakan keterampilan yang jelas bukan bagian dari pelatihan polisi biasa. Min Hao terkapar, terlindungi oleh Jian, menatapnya dengan campuran rasa takut, takjub, dan sesuatu yang lebih dalam. Dia tahu dia sedang melihat seorang prajurit sejati, seseorang yang berjuang untuk kebaikan yang lebih besar. Meskipun dia tahu ada rahasia besar di antara mereka, dia merasa tertarik padanya, tertarik pada kekuatan dan misteri yang memancar darinya. Dia tidak lagi ingin mengungkapnya. Dia ingin memahaminya. Min Hao tahu bahwa perasaannya terhadap Jian rumit. Ada misteri yang memikat, kekuatan yang menginspirasi, dan kerentanan yang sesekali terlihat di matanya. Dia mulai merasa khawatir, bukan hanya tentang misi mereka, tetapi tentang keselamatan Jian. Ketertarikannya melampaui rasa ingin tahu profesional. Itu adalah sesuatu yang lebih pribadi, lebih berisiko. Suatu malam, Min Hao melihat Jian diam-diam mengakses sebuah server rahasia. Dia menyadari Jian tidak hanya menyelidiki korupsi. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Jian berbalik, menyadari keberadaan Min Hao. Untuk sesaat, topeng agennya terlepas, menunjukkan kilatan kekecewaan dan mungkin sedikit rasa sakit. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang berbicara 1000 bahasa. Kepercayaan yang dipertaruhkan, rahasia yang terancam, dan hati yang mulai terlibat dalam permainan berbahaya ini. Keduanya tahu, perasaan ini bisa menjadi kelemahan terbesar mereka. Setelah pengungkapan rahasia Jian, hubungan mereka berubah. Min Hao kini tahu identitas asli Jian. Bukan hanya seorang polisi senior, melainkan agen elit unit Black Tulip. Meskipun ada ketegangan, misi harus berlanjut. Target mereka adalah Kaisar Naga, seorang dalang kriminal internasional yang mengendalikan jaringan penyelundupan narkoba, senjata, dan informasi di seluruh Asia. Dia kejam, tak tersentuh, dan selalu selangkah di depan hukum. Jian, dengan keahliannya, memetakan jaringan Kaisar Naga, mengungkap gudang-gudang rahasia dan rute pengiriman yang tersembunyi. Min Hao, dengan insting polisi dan pengetahuannya tentang jalanan Seoul, menjadi aset tak ternilai. Mereka membentuk tim yang aneh, agen rahasia yang dingin dan efisien, serta polisi idealis yang kini melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka dan penuh bahaya. Setiap hari adalah pertaruhan, setiap langkah adalah risiko. Min Hao harus beradaptasi dengan kecepatan dan intensitas dunia Jian, dan dia melakukannya dengan keberanian yang mengejutkan. Intelijen Jian mengarahkan mereka ke sebuah konvoi yang membawa pengiriman penting untuk Kaisar Naga. Mereka meluncurkan penyergapan. Malam itu, jalanan Seoul berubah menjadi arena balap. Jian
mengemudi dengan presisi yang mematikan, menyusul truk target, menghindari tembakan dan tabrakan yang nyaris terjadi. Min Hao di kursi penumpang kini menjadi mata dan tangan kanannya. Dia memandu Ji Yan melalui rute-rute pintas, menggunakan pengetahuan jalanan lokalnya. Kejar-kejaran itu adalah tarian maut, ban berdecit, kaca pecah, dan lampu neon kota berkelebat seperti kilat. Ji Yan menunjukkan kontrol kendaraan yang luar biasa, membalikan mobil mereka untuk menghindari tembakan balasan, menekan pedal gas tanpa ragu. Min Hao melihatnya beraksi, bukan lagi sebagai polisi, melainkan sebagai agen yang terlatih. Setiap gerakan adalah perhitungan matang, kekagumannya tumbuh, bercampur dengan adrenalin murni. Dia tahu dia ada di tangan yang tepat. Konvoi berhasil dilumpuhkan, membawa mereka ke gudang terpencil yang gelap, markas sementara Kaisar Naga. Saat mereka menyusup, keahlian Ji Yan dalam penyusupan dan stealth menjadi sangat jelas. Dia bergerak seperti bayangan, melumpuhkan penjaga satu persatu tanpa suara. Min Hao mengikutinya, terkesima oleh efisiensinya. Dia belajar membaca bahasa tubuh Ji Yan, memahami sinyal-sinyalnya tanpa kata. Di dalam, mereka menemukan lebih dari sekadar barang selundupan. Server-server yang berisi data intelijen Kaisar Naga. Saat Ji Yan mulai meretas, alarm berbunyi. Penyergapan telah terdeteksi. Beberapa penjaga bersenjata menyerbu masuk. Aku akan menahan mereka, perintah Ji Yan. Suaranya dingin dan tegas. Dia berdiri di depan Min Hao, pistol di tangan, siap bertarung. Min Hao melihat bukan hanya seorang polisi, tetapi seorang prajurit yang rela mengorbankan segalanya. Kekagumannya kini beralih menjadi keyakinan penuh. Pertarungan meledak. Ji Yan adalah badai yang tak terhentikan. Dia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, menggunakan kombinasi hand-to-hand combat, keahlian menembak, dan taktik cerdas untuk melumpuhkan para penyerang. Min Hao, meskipun terkejut, berjuang bersamanya, menembak dari balik perlindungan, menjaga punggung Ji Yan, menjadi mitra yang tak terduga namun efektif. Saat baku tembak mereda, hanya Ji Yan yang berdiri tegak, napasnya terengah-engah, seragamnya robek. Dia menoleh ke arah Min Hao, yang menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Dia telah menyaksikan keahlian Ji Yan yang sesungguhnya, seorang agen elit yang tak tertandingi. Dia tidak lagi ragu tentang siapa Ji Yan. Min Hao tahu dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Seorang wanita yang menantang semua yang dia yakini tentang keadilan dan kekuatan. Kekaguman yang mendalam kini menjadi fondasi yang kuat. Dan dia siap untuk mengikuti Ji Yan kemanapun misi ini membawanya. Debu gudang telah mengendap. Kaisar Naga dan jaringannya berhasil dilumpuhkan. Misi berhasil. Ji Yan dan Min Hao berdiri di tengah kekacauan yang mereka ciptakan. Namun ada keheningan yang berbeda. Keheningan itu bukan lagi tentang bahaya yang mengintai, melainkan tentang ruang yang tercipta di antara mereka. Sebuah ruang yang dulunya dipenuhi adrenalin dan rahasia, kini perlahan terisi oleh sesuatu yang tak terduga. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka melaju lambat melalui jalanan Seoul yang tenang setelah badai. Ji Yan, meskipun lelah, merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Di sampingnya, Min Hao tidak lagi terlihat tegang. Dia sesekali melirik Ji Yan, mengamati bekas luka kecil di wajahnya, rambutnya yang acak-acakan dan matanya, untuk pertama kalinya, tampak lebih lembut, kurang waspada. Malam itu, di bawah kerlip lampu kota yang jauh, mereka berdua merasakan ketenangan yang langka. Sebuah jeda dari hiruk-pikuk kehidupan agen rahasia dan polisi. Mereka bukan lagi hanya agen dan polisi. Mereka adalah dua jiwa yang baru saja melewati neraka bersama. Misi yang mereka lalui bersama telah mengikis lapisan profesionalisme Ji Yan dan membuka hati Min Hao. Dia tidak hanya mengagumi kekuatan dan keahlian Ji Yan, dia juga melihat manusia di baliknya, kerentanan yang tersembunyi, pengorbanan yang tak terlihat, dan kesepian yang dalam yang datang dengan hidup sebagai agen rahasia. Rasa ingin tahu Min Hao kini berubah menjadi daya tarik yang tulus. Beberapa hari setelah misi, mereka ditugaskan untuk tugas-tugas administratif yang lebih ringan. Dalam waktu-waktu luang itu, Min Hao berusaha menjangkau Ji Yan. Dia bercerita tentang impiannya sebagai polisi, tentang keluarganya,
tentang hal-hal sederhana yang membuat hidupnya berarti. Jian, yang biasanya tertutup, mulai merespons, berbagi pandangannya yang pragmatis, kadang-kadang dengan senyum tipis yang jarang terlihat. Min Hao tahu dia telah melewati batas yang tidak seorang pun agen rahasia pernah izinkan. Dia telah menyentuh hatinya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketulusan. Malam itu, setelah seharian bekerja, mereka berdua berdiri di atap markas, memandangi kota Seoul yang berkilauan di bawah. Angin malam menerbangkan rambut Jian, dan dia memejamkan mata sejenak, membiarkan keheningan berbicara. Min Hao memberanikan diri. Jian, dia memulai, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu ada banyak hal tentangmu yang tidak ku mengerti, tapi satu hal yang ku tahu. Dia berjalan mendekat, mengurangi jarak di antara mereka. Jian merasakan jantungnya berdebar, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Ketakutan dan harapan yang bercampur aduk. Aku kagum padamu, dan lebih dari itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Min Hao meraih tangan Jian yang terulur di sampingnya. Genggamannya lembut namun tegas, penuh dengan semua emosi yang telah dia pendam. Jian tidak menarik tangannya, dia membiarkannya. Dalam keheningan malam itu, di atap yang sunyi, genggaman tangan itu menjadi janji yang tak terucap. Itu adalah jembatan antara dunia Jian yang berbahaya dan dunia Min Hao yang penuh harapan. Jian menoleh, tatapannya bertemu dengan Min Hao. Ada begitu banyak yang ingin dia katakan tentang bahaya yang selalu mengikutinya, tentang hidupnya yang bukan miliknya sendiri, tentang misi yang tak pernah berakhir. Namun, yang keluar dari bibirnya hanyalah senyum kecil yang tulus, sebuah janji yang lebih kuat dari kata-kata. Min Hao membalas senyumnya, memahami bahwa mereka telah melangkah ke wilayah yang baru dan berisiko. Cinta mereka akan menjadi oasis, tetapi juga potensi kelemahan yang mematikan dalam dunia spionase. Di tengah semua itu, mereka tahu petualangan mereka baru saja dimulai, dan kali ini mereka tidak sendirian. Setelah momen genggaman tangan di atap, Jian tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Min Hao telah melihatnya dalam kondisi terlemah dan terkuatnya, dan tetap memilih untuk mendekat. Itu adalah keberanian yang belum pernah ia temui sebelumnya. Malam berikutnya, tanpa sengaja atau mungkin takdir, mereka kembali bertemu di tempat yang sama, atap yang sepi. Di bawah langit Seoul yang bertabur bintang, Jian datang lebih dulu, menatap kehamparan cahaya kota. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Saat Min Hao tiba, ia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri beberapa langkah di belakang Jian, menghargai keheningan dan keindahan momen itu. Bintang-bintang bersinar terang, seolah merestui. Jian berbalik, matanya bertemu dengan Min Hao. Kali ini, tidak ada lagi topang, tidak ada lagi rahasia. Hanya ada Jian, seorang wanita yang akhirnya siap untuk membuka hatinya. Dan Min Hao, seorang pria yang dengan sabar menunggunya. Udara dipenuhi antisipasi, sebuah janji yang melayang di antara mereka, lebih terang dari bintang-bintang di atas. Min Hao tahu ini adalah saatnya. Ia melangkah maju, tangannya perlahan terangkat. Jian tidak mundur, tatapan mereka terkunci. Sebuah percakapan tanpa kata yang berbicara tentang pengorbanan, bahaya, dan hasrat yang tak terhindarkan. Min Hao tidak mengucapkan kata-kata manis, karena ia tahu, bagi Jian, tindakan jauh lebih berharga. Ia hanya memegang tangan Jian sekali lagi. Jemarinya membelai punggung tangan Jian dengan lembut. Sentuhan itu adalah pengakuan. Pengakuan akan ketakutannya, rahasianya, dan semua yang telah ia lalui. Jian merasakan gelombang emosi membanjiri dirinya. Selama ini, ia hidup dalam kegelapan dan kerahasiaan, mengira ia tidak akan pernah bisa memiliki hal seperti ini. Namun, di bawah langit malam yang luas, dengan tangan Min Hao menggenggamnya, ia merasa aman, dilihat, dan yang paling mengejutkan, disintai. Semua dinding yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh. Min Hao perlahan mendekat. Setiap gerakannya adalah janji. Setiap tarikan napas adalah pengakuan. Jian mengangkat wajahnya. Matanya setengah tertutup. Hatinya berdegup kencang. Dalam kegelapan yang diterangi oleh jutaan bintang dan lampu kota,
Min Hao membungkuk, bibir mereka bertemu. Itu bukanlah ciuman yang terburu-buru melainkan sebuah sentuhan yang lembut, penuh hormat, dan penuh makna. Ciuman itu adalah manifestasi dari semua kekaguman, kekhawatiran, dan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Di bawah langit Seoul yang luas, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dua jiwa yang berbeda. Satu dilahirkan untuk melindungi, satu dilatih untuk menyembunyikan. Akhirnya menemukan kedamaian dan kebersamaan. Bintang-bintang di atas menjadi saksi bisu, dan cahaya kota seolah ikut merayakan. Setelah ciuman itu, mereka tetap berpelukan di bawah langit bintang. Min Hao memeluk Jian erat, seolah ingin melindunginya dari semua bahaya di dunia. Jian bersandar di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Sebuah melodi yang menenangkan bagi jiwanya yang selalu waspada. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak akan mudah. Dunia Jian penuh dengan risiko, pengorbanan, dan rahasia. Min Hao, sebagai seorang polisi, juga akan menghadapi tantangannya sendiri. Namun, di bawah langit Seoul yang penuh bintang, mereka telah membuat janji. Sebuah janji bahwa bahkan di tengah bahaya dan ketidakpastian, cinta mereka akan menjadi jangkar, kekuatan yang akan mereka pegang teguh. Mereka adalah Han Ji-yeon dan Kang Min Hao, dua jiwa yang dipersatukan oleh takdir dan cinta, siap menghadapi apapun yang datang bersama.